ya. Tentunya ada tampilan yang berbeda di area kewanitaan. Nah ini adalah hal yang memang bisa jadi ya, karena dia sedang memiliki pria lain di luar sana. Ia akan menjaga itu ya, agar memberikan sesuatu yang fresh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel kebanggaan sahabat semua. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 6 tanda wanita selingkuh dan disinyalir pernah ditiduri pria lain atau pernah tidur dengan pria lain. Nah, ini tentunya adalah hal yang memang membuat kita jadi kepengen tahu ya, sebetulnya tandanya itu ketika wanita pernah tidur dengan pria lain itu seperti apa. Di sini adalah mungkin yang kita ingin tahu adalah gerak-gerik di depan pasangannya ya, kejadian-kejadian terhadap pasangannya, sehingga itu menimbulkan sebuah perilaku yang berbeda pada saat sedang bersama pasangannya. Ini mungkin yang ingin Anda ketahui adalah itu ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar Anda sahabat semua tidak ketinggalan update dan juga video-video terbaru tentunya di channel Kang Kumis ya. Yang pertama, biasanya ketika seseorang sudah mulai melakukan perselingkuhan jauh lebih dalam, di sini berarti tingkat kehati-hatiannya pun mulai terlihat. Artinya dari hal yang kecil yang seharusnya terbuka dengan pasangan itu sudah mulai tertutup. Nah, sebagai tanda yang pertama biasanya dia pun rela membalikkan layar HP atau layar ponselnya ya, ketika dia sedang bersama dengan pasangannya, baik di tempat tidur ataupun pada saat si dia ini duduk berhadapan atau bersama dengan pasangannya, dia tidak berani membalikkan atau posisi layar tidak di atas ya, tapi di bawah. Ini dari hal yang kecil itu pun sudah bisa dimulai dari itu. Ini diyakini adalah merupakan bagian tanda dari ketika seseorang memang sudah melakukan perselingkuhan dengan pria lain jauh lebih dalam. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, dia memang pada saat-saat tertentu atau bahkan setiap waktu lebih memperhatikan ponselnya daripada pasangannya atau suaminya atau istrinya. Karena ketika bicara seperti ini memang memiliki ciri yang mirip ya. Memang ketika seseorang siapapun, entah itu pria, entah itu wanita, ketika sedang berselingkuh itu begitu mencintai HP-nya, ya, mencintai ponselnya, hingga sampai disentuh sama orang lain saja nggak boleh. Ini, ya, biasanya sampai ke, mohon maaf, ke kamar mandi pun ia bawa. Ini, yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia akan tampak gelisah, tampak tidak nyaman, tampak kebingungan, ya, saat sedang bersama pasangannya. Jadi terlihat hal-hal yang aneh, seperti memang ada yang mengganggu perasaannya ketika memang si istri ini sedang berlama-lama atau bersama dengan suaminya. Ini seperti ada rasa takut yang disembunyikan. Ini yang ketiga. Yang keempat, bisa diperhatikan bahwa biasanya ketika seseorang sedang melakukan perselingkuhan dengan pria lain atau wanita lain, namun dia sudah melakukan hal-hal yang memang dianggap sebagai pengetahuan perselingkuhan fisik secara umum ya, karena ketika orang menganggap bahwa selingkuh fisik ya berhubungan, kan itu sebetulnya walaupun memang sebetulnya bukan cuma itu ya, itu adalah mungkin yang lebih dikenal secara umum ya. Jadi orang menganggap bahwa kalau belum seperti itu berarti belum selingkuh fisik, padahal tidak ya. Karena ketika kita bersentuhan fisik pun itu sudah termasuk perselingkuhan fisik ya, apalagi sampai melakukan hal-hal yang selayaknya dilakukan dengan pasangan ini ya. Tapi memang masyarakat lebih mengenal ketika sudah melakukan itu baru dianggap selingkuh fisik, padahal itu kesalahan ya. Selingkuh fisik itu dimulai kita bersentuhan fisik, itu sudah dianggap selingkuh fisik, yaitu memiliki gaya yang berbeda dari biasanya ya. Mungkin ketika Anda mendapati pasangan Anda, mohon maaf, walaupun ini saya yakin tidak terjadi sama sahabat Kang Kumis dan sama siapapun, biasanya memiliki hal-hal yang berbeda atau ya yang biasanya memang mungkin tidak Anda temui. Bisa jadi dia lebih bersemangat namun menggunakan gaya dan cara yang berbeda ini. Nah, karena ketika sebagai pasangan yang baik, dia akan selalu berkoordinasi dengan pasangan,
ketika akan melakukan hubungan suami istri. Jadi biar kedua-duanya itu nyaman. Jadi apa yang diinginkan, seperti apa itu kita sama-sama paham. Namun ketika ia memang tidak melakukan itu, barangkali ia menemukan ide-ide tersebut di luar rumah. Ya, mohon maaf. Kemudian yang kelima, dia disadari atau tidak mulai sering mengeluh di hadapan suami. Nah ini, bentuk keluhan ini sebetulnya membuat si suami menjadi prihatin. Padahal setahu suami sudah memberikan apa yang ia mampu, apa yang ia punya. Ini. Namun masih saja mengeluh. Nah, yang pada akhirnya ketika berawal dengan mengeluh biasanya berakhir dengan membandingkan pria lain ya, dibandingkan dengan pasangan sendiri. Itu sebetulnya tidak boleh ya. Karena siapapun ketika dibandingkan itu memang akan merasakan sakit yang luar biasa yang tidak terlihat ya. Tidak seperti sakitnya tersayat pisau itu terlihat, tapi sakitnya perasaan sulit dilihat. Nah, ini hati-hati untuk siapapun, baik sahabat Kang Kumis yang saat ini sebagai suami ataupun istri, tolong jangan dibandingkan. Karena ketika dibandingkan memang perasaan hatinya akan terluka. Ya, nah ketika hati sudah terluka, maka akan berdampak melukai hubungan Anda dengan pasangan Anda menjadi kurang harmonis akhirnya. Nah, ketika memang diskusi bagaimana membangun rumah tangga secara perekonomian ini menjadi lebih baik, kemudian Anda dengan pasangan Anda menciptakan kerjasama, itu jauh lebih baik daripada mengeluh dan membandingkan antara suami sendiri dengan suami sendiri atau istri sendiri dengan istri orang lain. Ini. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ini saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik ya. Tentunya ada tampilan yang berbeda di area kewanitaan. Nah ini adalah hal yang memang bisa jadi ya, karena dia sedang memiliki pria lain di luar sana. Ia akan menjaga itu ya, agar memberikan sesuatu yang fresh mungkin. Cuman alangkah baiknya sebetulnya sebagai seorang wanita atau siapapun itu ketika mau merawat hal tersebut, ini seharusnya dari dulu dan semata-mata untuk suaminya, ya. Walaupun saya yakin ada orang-orang yang memang sangat memperhatikan itu untuk suaminya banyak, ya. Namun ketika hal-hal itu terjadi secara mendadak atau tidak seperti biasanya, loh kok kenapa jadi seperti ini, gitu. Ini, jadi yang dimaksud di sini adalah hal-hal baru yang dilakukan diam-diam atau tidak berbicara dengan suami lebih dulu. Ketika minta izin dulu dengan suami, mungkin itu jauh lebih baik, agar tidak timbul kecurigaan antara Anda dengan pasangan Anda. Nah, sahabat, itulah 6 tanda atau ciri wanita selingkuh dan pernah tidur dengan pria lain. Nah, ini kembali lagi hanya sekedar prediksi. Mudah-mudahan prediksi ini pun tidak benar ya. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.